Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pita dari kelas Paide. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Ilmu Fikih untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Selamat menonton. Nah, materi yang saya ambil adalah fikih muamalah, khususnya qaul atau hutang piutang. Ada yang tahu pengertian qaul itu apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pengertian qaul berikut ini. Qaul secara etimologi berasal dari kata qoroda, yaqolodu, qolodan, yang artinya memutus atau memotong. Sementara secara terminologi, qaul adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari. Apa dasar hukum qaul itu? Untuk dasar hukum qaul atau hutang piutang itu banyak teman-teman. Namun, di sini yang saya ambil hanya 4 dasar hukum saja. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dasar hukum yang kedua, terdapat dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam seekor unta muda, lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutangnya. Dasar hukum yang ketiga, menurut ijma para ulama, yaitu boleh dilakukan. Dan dasar hukum yang keempat, menurut kaidah fikih, yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Lalu, apa saja rukun dan syarat qaul itu? Untuk rukun qaul atau hutang piutang itu ada 3. Yang pertama, terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, aku memberimu pinjaman, sedangkan redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab. Seandainya pemberi pinjaman berkata, aku mengutangimu 1 juta, lalu peminjam menerima uang tersebut, maka akad tersebut menjadi sah. Rukun yang kedua, ada pihak yang terlibat dalam qaul, yakni pemberi pinjaman yang hanya disyaratkan satu hal, yaitu cakap mendarmakan hartanya, dan si peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Dan untuk rukun yang ketiga, ada barang yang dipinjamkan, disyaratkan harus dapat serah terima dan dapat dijadikan barang pesanan, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis dan karakteristiknya diketahui bahwa barang tersebut layak sebagai pesanan. Untuk syarat qaul atau hutang piutang, yang pertama, adanya akad qaul yang dilakukan dengan sikat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara muqtah atau melakukan akad tanpa ijab qabul dalam pandangan jumhur. Syarat yang kedua, adanya kapabilitas atau kemampuan dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi ataupun penerima pinjaman adalah orang balik, berakal, berperilaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru atau berderma. Dan untuk syarat yang ketiga, menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan boleh berupa apa saja yang bisa dijadikan tanggungan seperti uang, biji-bijian, dan harta kimi seperti hewan, barang tak bergerak, dan yang lainnya. Lalu, ada berapa macamkah qaul itu? Untuk macam-macam qaul terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dilihat dari pihak pemberi hutang. Menurut ulama fikih, hutang dapat dibedakan menjadi 2. 1. Hutang kepada Allah, yaitu hutang yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. 2. Hutang kepada sesama manusia.
ada yang dikaitkan dengan rungguhan atau jaminan tertentu dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari rungguhan tersebut jika orang yang berhutang tidak mampu membayarnya. Selanjutnya, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian kebenarannya. Dibedakan menjadi dua. 1. Hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis dan pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang, baik ketika dia sedang berada dalam keadaan sehat maupun sakit yang belum terlalu parah. 2. Hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berhutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman atau hukuman mati dalam tindakan pidana pembunuhan. Dan yang terakhir, dilihat dari segi waktu pelunasannya. Dibedakan menjadi dua. 1. Hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera. Kedua, hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera. Karena membahas tentang hutang piutang, muncullah pertanyaan, bagaimana jika seseorang memiliki hutang kepada saudara-saudarinya, tetapi orang yang berhutang telah meninggal, sedangkan hutangnya belum dibayar? Untuk menyikapi hal demikian, menurut saya, jika si mayit memiliki barang peninggalan yang berharga atau bernilai, maka barang tersebutlah yang akan menjadi tebusan untuk membayar hutang si mayit. Namun, jika si mayit tidak memiliki barang peninggalan yang berharga atau bernilai, maka hutang tersebut akan diwariskan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lalu, apa ada dalil yang menguatkan argumen tadi? Pastinya ada. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya. Lalu kami mengafaninya dan memberi wangi-wangian. Kemudian kami letakkan untuk disolatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat khusus jenazah. Kemudian azan salat pun berkumandang. Beliau pun datang bersama kami dengan melangkah pelan, kemudian bersabda, barangkali rekan kalian ini punya hutang? Mereka menjawab, ya, 2 dinar. Maka Rasulullah pun mundur. Beliau bersabda, salatkanlah rekan kalian ini. Lalu berkatalah salah seorang dari kami bernama Abu Qatadah, wahai Rasulullah, hutangnya yang 2 dinar itu atas tanggunganku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, hutang itu menjadi tanggunganmu, tanggungan dari hartamu, dan si mayit terlepas daripadanya? Abu Qatadah menjawab, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyolatinya, dan setiap kali Rasulullah bertemu dengan Abu Qatadah, beliau selalu bersabda, apakah hutang 2 dinar itu telah kau lunasi? Hingga pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda, sekarang barulah segar kulitnya. Hadis riwayat Ahmad, Hakim, dan Baihaqi. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.